Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Brias. Bagaimana kabar teman-teman di sana? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu ya. Di video ini saya akan membahas masih seputar anak indigo, tetapi jenis indigo lain yaitu starseed. Starseed adalah salah satu anak star seperti indigo, kristal, rainbow, golden, lalu ada lagi starseed, tapi memiliki jiwa atau warna aura yang ada kemiripan dengan indigo, tetapi secara jiwa lain juga ada yang kemiripan dengan kristal child, tetapi secara psikis terus mudahnya menarik diri ada kemiripan dengan kristal child. Ini langsung saja dari pengertian dan dunia anak starseed child atau anak benih bintang. Starseed adalah individu yang merasakan kegembiraan, kerinduan setelah mengetahui bahwa mereka mungkin berasal dari dunia lain. Ini dari dunia lain bukan dunia roh ya, tapi dunia lain itu di luar planet bumi. Dia merasa berasal dari sebelum reinkarnasi berasal dari planet lain selain bumi. Ini kenapa dia masih di sini. Di artikel saya, dari artikel barat itu saya translate ke Indonesia, mungkin berasal dari bumi, planet lain. Itu karena dia mendapat informasi ini kan dari alam bawah sadar, dari mimpi yang datang berkali-kali, yang dia percaya ini adalah petunjuk Tuhan. Dan ini bukan karena sugesti informasi dari orang lain yang membuat imajinasi dia atau seperti itu, tapi ini dari dia dapat sendiri ya. Seperti contohnya Boriska dari Rusia itu ketika sekitar umur 1 tahun itu dia sudah mulai bicara, dan umur 2 tahun atau setahun setengah itu dia mulai menceritakan planet kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya heran ya, padahal tidak pernah melihat TV, tidak pernah melihat planet-planet, terus tidak pernah diberi cerita mengenai planet, tetapi dia bisa menggambarkan peredaran planet ya, macam-macam planet yang 9 planet yang terkenal itu, seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, peredarannya. Lalu orang tuanya ketika usia anak-anak memeriksakan ke psikolog, ternyata IQ-nya tinggi ya. Ini bingung ya, antara seperti cerita halusinasi, imajinasi ya, tapi kok IQ-nya tinggi ya, berarti kan ada kesadaran ya di otak dia. Nah lalu digali lagi informasinya, dia bisa seperti meramal ya, tapi bukan meramal tarot, kartu atau media, tapi diberi seperti nubuat ya, atau petunjuk Tuhan, kalau bahasa Jawanya wangsit ya, yang kayak seperti flu burung, akan ada seperti virus flu burung. Jadi mutasi genetik dari flu burung yang akan hadir di bumi dalam waktu lama, ternyata benar terjadi, yaitu virus corona. Terus digali lagi, dia tahu mengenai pintu masuknya piramid itu dari sisi ini kayak gitu, digambar. Ternyata setelah dia sudah nggak eksis lagi di dunia, entah sekarang di mana, itu digali informasinya, mungkin disampaikan ke Mesir sana. Intinya yang digambar Boriska itu tadi ternyata benar, ada di situ, ada pintu masuk ya. Itu contoh starseed. Lalu starseed yang lain, tapi saya juga masih ragu ini starseed apa enggak ya. Kalau dari pikiran saya itu starseed ya, tapi belum ada penelitian ya, seperti Albert Einstein, Nikola Tesla. Itu juga kalau Albert Einstein merasa ada hubungan dengan planet Venus, kadang dapat informasi dari situ ya, itu contohnya. Terus mereka mengalami kesendirian, keterpisahan dalam kondisi manusia, tetapi mereka merasa terasing di planet bumi ini ya. Ini beda dengan indigo. Indigo itu tidak begitu merasa sunyi, tapi ini starseed sering banget ya, jadi kayak orang
stres ya, kayak orang stres tapi maaf ya, tapi nggak stres, tapi gimana ya, karena dia terlalu beda ya, beda dengan indigo. Dia merasa sering sendiri, terpisah dengan orang yang mirip dengan dia, dalam arti bukan fisiknya tetapi starseed yang lain. Terus karena indigo kan kelahiran anak indigo ini 10.000 banding 1. Kalau starseed itu jumlahnya jauh lebih langka ya daripada indigo, misal ratusan ribu atau jutaan banding 1 baru lahir anak starseed. Terus mereka menemukan perilaku dan motif dari masyarakat kita membingungkan dan tidak masuk akal ya. Di sini starseed ini termasuk anak hipersensitif ya. Ada kemiripan secara psikis, itu kemiripan dengan anak crystal child hipersensitif. Dia selalu membawa pola pikir rasio ya, rasionya di atas rata-rata orang ya. Rasio logika itu dalam bersosialisasi, dalam melihat dunia luar itu dia selalu menerapkan pikirannya bahwa orang itu hidup harus sering berasio, tapi ternyata kenyataannya orang kadang berperilaku tidak berpikir jauh kayak gitu. Itu membuat dia bingung, nggak enak di otak gitu. Akhirnya menarik diri dan sering merasa terasing kayak gitu, terisolasi. Terus para starseed seringkali merasa enggan untuk terlibat dalam lembaga-lembaga masyarakat, misalnya politik, ekonomi, kepedulian, kesehatan dan lain-lainnya, termasuk keyakinan juga ya. Jadi di sini dia enggan itu bukan karena dia tidak memiliki empati atau tidak mau memiliki jiwa sosial atau antisosial, bukan seperti itu, tapi ya itu tadi, dia terlalu menerapkan kaku ya, perasaan dan pikirannya itu kaku, sering menerapkan bahwa orang itu harus banyak rasio ya. Jadi apa yang misalnya ada aturan itu harus klek, diterapkan klek dalam lembaga seperti itu. 5 aturan harus klek, nggak boleh kurang 4, 3 gitu, dia langsung mundur, nggak mau konfrontasi cekcok, tapi kalau nggak cocok dia langsung mundur. Makanya dirinya merasa terasing dan seperti terisolasi ya. Terus bahkan di usia dini mereka cenderung untuk melihat agenda tersembunyi dari konvensi-konvensi tersebut dengan kejelasan yang tidak biasa. Jadi dia juga ada kejiwaan, jiwa dan kecerdasan untuk meneliti ya, investigasi. Jadi investigasi diam-diam, misal yang sedang tenar atau terkenal di TV atau berita apa yang heboh itu, dia mencari tahu detail, tapi tanpa kompromi dengan orang lain, dia banyak cari tahu. Terus atau ilmu pengetahuan dia cari tahu sampai detail ya, kayak gitu. Tapi dia ini hanya bersifat pribadi dia, tersembunyi, jadi nggak dipublikasikan ya, karena dia sering berpikir ingin tahu itu tadi, karena otaknya sering rasio seperti itu. Terus starseed itu jarang yang menderita bipolar ya, karena kalau bipolar itu, mohon maaf ya, bipolar tinggi itu kan sebab akibat, berpikir sebab akibatnya itu kurang tinggi. Jadi ini malah rasionya tinggi ya, sebab akibatnya tinggi. Terus starseed menggambarkan makhluk berevolusi dari planet lain ya, itu tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dia merasa dia sudah mengalami reinkarnasi berkali-kali ya, reinkarnasi di bumi ini berkali-kali, dan yang sebelumnya, yang pertama adalah di planet di luar bumi. Terus sistem bintang atau galaksi yang memiliki khusus membantu planet bumi dan masyarakat dibawa ke zaman emas pada pergantian milenium. Jadi ada pikiran juga dia untuk saat ini, hidup saat ini adalah ingin membuat orang sekitar itu sukses, makmur dengan berubah pola pikir ya, tetapi dia nggak punya daya kekuatan untuk, pertama konfrontasi kurang suka ya, makanya dia suka menarik diri. Terus kedua, tidak memiliki kekuatan kan untuk merubah sebuah sistem yang jauh lebih baik, itu kan butuh nggak cuma sendiri tapi kelompok ya, tapi dia nggak punya kelompok. Itu kenapa secara jiwa kekurangan dia itu psikisnya, dia merasa sering sedih, merasa sering kesepian gitu ya. Dan juga starseed dewasa tuh kebanyakan malah
jarang pacaran ya. Kalau orang mau pacaran itu dia sulit pacaran, atau mungkin terlambat menikah ya, itu karena sensitif, hipersensitif, dan nggak kuat dengan sesuatu yang beda ya, yang tingkat kecerdasan rasionya di bawah dia nggak kuat gitu. Terus para starseed menjelma dalam kondisi yang sama, tidak berdayanya, dan mengalami amnesia total atas keseluruhan identitas mereka, asal usul dan tujuan sebagai manusia ya. Ini kondisi tidak berdaya yang saya jelaskan tadi, karena dia lemah karena terlalu banyak berpikir rasio. Pertama rasio, yang kedua ingin membawa manusia itu sukses dan makmur ya, dengan cara baik ya. Dengan cara baik itu pasti dengan akal rasio yang baik. Terus ingin membawa kehidupan ke zaman emas, yaitu zaman kemakmuran ya. Melihat orang susah itu juga sedih dia, melihat orang yang salah juga sedih ya, seperti itu. Jadi bukan orang antisosial meski dia mundur atau kayak orang kurang bergaul. Terus starseed menggambarkan makhluk berevolusi lain. Para starseed menjelma ke dalam kondisi yang tidak berdayanya mereka atas identitas, asal usul dan tujuan sebagai manusia bumi. Dia ada kebingungan karena dia merasa memang sudah beda dengan orang lain. Terus gen starseed dikodekan dengan wake up call ya. Saya pernah baca dalam artikel barat itu ada kode untuk menggerakkan jiwa dari jarak jauh juga bisa, dari dirinya juga bisa, itu agar semacam membuka mata ketiga ya. Di sini mata ketiga kan di sini ya, dan di sini kebatinan, jadi mengarah ke Tuhan untuk informasi dia. Terus untuk mencari tahu juga siapa starseed yang di sekitar dia atau orang lain gitu. Ini pernah saya coba ya, akhirnya saya juga, entah ini kebetulan atau enggak, itu berhasil ya. Saya tahu orang yang starseed kayak saya, tapi itu nenek saya sudah meninggal dan orang barat, dan yang enggak saya kenal anak-anak itu. Sebelum pernah saya lihat, itu bukan imajinasi, bukan halusinasi, saya yakin karena nggak ada di gambaran itu. Terus kebangkitan dapat perlahan-lahan dan bertahap, sangat drastis dan mendadak ya. Secara mengucapkan kode tadi kan ada kodenya untuk mengaktifkan jiwa atau semacam DNA-nya juga. Itu akhirnya kesadarannya naik, kesadarannya frustasi naik karena mungkin ada jiwa dekat Tuhan atau mengetahui reinkarnasinya. Terus ada kayak yang menuntun batin dia ya. Ini starseed ada kemiripan dengan kristal ya, ada jiwa yang menuntun dia, bukan roh ya, bukan, maaf, jin, bukan setan, bukan, itu sesuatu yang terang ya. Itu kayak termasuk ramalan, petunjuk, nubuat, kayak gitu, kejadian yang sebelum dan kejadian yang akan terjadi. Dengan kata lain, memori ingatan mereka dikembalikan dengan berbagai cara yang memungkinkan starseed untuk secara sadar mengambil misi mereka. Akhirnya sadar dengan kode ini juga menggerakkan kesadaran dia, otak sadar dia. Hubungan mereka dengan kesadaran diri yang tinggi juga diperkuat dan memungkinkan mereka untuk banyak dipandu oleh pengetahuan batin mereka. Jadi dia juga butuh pengetahuan, tapi pengetahuan ini bukan dari orang lain ya. Ya tetap namanya orang hidup tuh tetap berilmu kepada orang lain, tetapi di sini yang saya maksud mengenai jiwa dia yang lain itu, dia perlu pengetahuan. Jadi tiap hari itu dia perlu pengetahuan, kayak indera ke-6, ke-7, ke-8, mencari tahu kehidupan ini, orang sekitarnya, kejadian akan terjadi kayak gitu. Tiada, karena lubang hole indera itu sudah terbuka ya. Banyak starseed yang mengalami penurunan jumlah spiritual secara drastis ya. Ini bukan berarti dia nggak percaya Tuhan ya, tapi ada saat penurunan spiritualnya menurun ya. Penurunan spiritualnya menurun itu seperti doanya jadi berkurang kayak gitu. Karena bukan dia nggak mau punya Tuhan, bukan seperti itu. Ini sudah ada hubungan dengan Tuhan, tapi ada karena perasaan pesimis tadi, dia beda dengan orang lain dan dia nggak menemukan kelompoknya, menemukan pasangannya atau menemukan kekasihnya yang ada kemiripan dengan dia.
Terus Starseed dapat menanggalkan pola perilaku yang terbatas dalam beberapa tahun dan ketakutan bahwa manusia bumi mungkin membutuhkan banyak waktu hidup untuk mencapainya ya. Jadi setelah dia down itu tadi dia naik lagi, lalu dia langsung karena ada kesadaran untuk menanggalkan pola perilaku yang bukan pola perilaku, pola pikir dia yang dirasa salah ya, dirasa salah ketika tertekan, ketika sedih, ketika putus asa, frustasi ya gitu. Terus mungkin membutuhkan banyak waktu hidup untuk mencapainya. Ini karena Starseed telah mengalami misi serupa di planet lain yang cukup familiar dengan prosedur dan teknik untuk meningkatkan kesadaran. Jadi kesadaran dia itu dari pengetahuan batin, dia mencari tahu. Kan tiap manusia sebenarnya itu ada kayak bisikan ya di dalam dadanya, itu bisa bisikan. Kalau secara keyakinan itu agama atau mungkin Roh Kudus ya di sini ya, dia itu mencari tahu seperti itu. Terus kesadaran itu diperoleh dari suara batinnya, dari doa. Terus untuk memecahkan persoalan dia juga gitu, dia akhirnya sadar berdoa lagi. Jadi dari dirinya sendiri ya. Makanya dia agak egois ya. Si Starseed ini ada kemiripan dengan kristal. Jadi dia mencari tahu tuh dari dirinya sendiri, informasi dari dirinya sendiri. Jarang ya untuk mencari informasi itu tanya banyak orang, itu jarang. Karena dia sudah sini ya, sudah terhubung terus ya. Kayak semacam nubuat itu terus. Jadi dia mencari tahu lewat dirinya sendiri. Tapi juga tidak semudah itu ya, tetap harus dalam kondisi sehat, baik jiwa maupun fisiknya. Terutama fisik itu harus sehat, jangan lelah gitu. Jadi doa itu dia mencari pengetahuan lewat batin itu nggak salah, bukan karena ego, perasaan atau pikirannya, tapi benar-benar itu bersumber dari dalam batin, adalah itu sesuatu yang suci, terang dari Tuhan. Banyak Starseed yang mengalami penurunan jumlah spiritual, ini sudah saya jelaskan. Lalu ini karena Starseed telah mengalami misi serupa dari planet lain ya. Juga sebelumnya hidup di planet lain, jadi dalam pemecahan masalah hidup yang sekarang itu dia bisa mencari informasinya ya. Konsep kapal bintang, perjalanan intergalaksi, fenomena psikis yang bervariasi, dan bentuk makhluk hidup di galaksi lain adalah tentu saja alami dan logis untuk mereka. Bagi anak-anak Starseed dan orang dewasa Starseed, bahwa pengalaman pernah melihat planet lain itu adalah hal logis dan masuk akal. Kenapa logis? Memang itu bersifat alam bawah sadar dan mimpi, tetapi ternyata kata-kata dia yang dia utarakan, dia ceritakan ke orang lain itu bisa terbukti, bisa dibuktikan. Makanya dia berpikir itu juga logis ya. Jadi dari alam bawah sadar, terus misal seperti ini ramalan. Ternyata ramalan Boriska itu mengenai akan ada virus seperti flu burung itu terjadi, benar, corona kan ya, seperti itu. Terus tadi piramid itu tadi ada pintu rahasianya, ternyata yang digambar Boriska itu terjadi. Padahal itu kan bersumber dari alam bawah sadar seperti halusinasi. Lalu di artikel lain itu juga mengatakan orang Starseed adalah orang-orang yang memiliki garis keturunan dari kuno yang menghubungkan mereka ke penghujung dari bintang-bintang ya. Ini orang-orang yang memiliki garis keturunan dari kuno ya, jelas ya, karena Starseed ini kan merasa dia sudah berinkarnasi berkali-kali di bumi, dan yang pertama adalah reinkarnasi pertama adalah dari planet lain yang katanya ada yang meledak atau meloncat ke jiwa, dia meloncat ke planet bumi. Terus terhubung dari garis kuno. Ini garis kuno juga bukan garis kuno orang kuno biasa ya, tapi ada stratanya ya. Jadi mungkin ketika hidup dulu juga ada pamornya, terus agak terkenal lah gitu. Yang sekarang juga seperti itu, meski dia agak ke belakang, dia juga ada seperti itu, nanti terlihat orang lain ya, karena ada ilmu yang dia dapat, talenta yang dia dapat dari Tuhan. Terus mereka adalah para Starseed asli yang hanya sebagai manusia. Terus mereka memiliki lebih banyak wawasan dan kerinduan yang sifatnya rohani
dan menghargai terhadap penciptaan. Jadi dia menghargai segala penciptaan yang diciptakan Tuhan di bumi ya, entah itu makhluk itu memiliki kelebihan dan kekurangan, dia sebenarnya memiliki jiwa seperti itu. Jadi meski dia mudah menyaring orang ini benar apa ini enggak, tetapi dia menghargai. Kalau orang enggak benar itu kan pola pikirnya, tapi kan ketika lahir orang sudah berbeda-beda termasuk takdir, itu dia sangat-sangat menghargai kerja Tuhan, kuasa Tuhan itu seperti apa, dia menghargai, dia mengakui takdir juga ada, itu dia mengakui. Terus ada orang-orang starseed yang berserikat dengan makhluk dimensi lebih tinggi, jadi bukan berkomunikasi baik dengan roh-roh gentayangan atau hantu. Biasanya kalau seperti itu kan indigo ya, indigo lebih banyak terkontak, mudah terkontak, lebih terkontak dalam batin, komunikasi atau indera keenamnya roh-roh seperti roh-roh yang sudah meninggal atau sekitar hantu, terus kuntilanak seperti itu. Tapi ini ada dimensi yang lebih tinggi. Dimensi lebih tinggi ini biasanya roh itu dikaruniai semacam sinar yang bukan untuk menjerumuskan orang yang tersesat, tapi ada yang petunjuk ya, kayak nubat itu kan juga dari dimensi yang lebih tinggi ya. Terus ada yang bersikat dengan makhluk malaikat ya, ada yang tahu malaikat juga, tetapi nggak memperlihatkan juga, nggak malaikatnya, tapi dari mimpi, terus dia diberi petunjuk itu. Terus ada yang bersikat dengan makhluk reptilian ya. Reptilian ini makhluk roh, bisa siluman gitu, kayak ngelihat siluman. Terus seperti indigo ya itu ya. Terus makhluk reptil yang nyata itu binatang ya, maksudnya binatang reptil, binatang melata seperti buaya, ular kayak gitu. Dia tahu misalnya mau ada ular masuk, mau ada buaya datang tuh dia bisa tahu dari perasaan, dari feeling, dari indera keenamnya itu. Tapi kalau binatang lain mungkin dia susah, tapi kalau reptil dia tahu. Terus bisa juga mudah didekati reptil ya, ini ada anak starseed yang mudah didekati reptil. Ini saya sudah menemukan tapi orang tuanya nggak tahu ya. Jadi mudah ada binatang melata, kayak pernah didatangi ular atau terus kayak bunglon, terus apalagi kayak serangga, tarantula kayak gitu. Padahal di sekitar situ nggak ada binatang-binatang seperti itu, tapi nggak tahu, mungkin ada gelombang yang mirip ya. Tapi saya nggak menyamakan manusia starseed itu seperti mohon maaf binatang, bukan. Itu ada kemiripan kan. Binatang juga dikaruniai seperti indera lain ya dari Tuhan ya. Seperti anjing itu penciumannya, terus kayak indera keenam ya, kayak indera keenam gitu ada. Terus reptilian terakhir sering dibesarkan, ada juga yang dibesarkan melalui manipulasi genetik, percobaan rahasia, teknologi dan informasi genetik yang diajarkan pada reptilian. Di sini saya nggak bisa menjelaskan lebih detail. Kenapa? Karena nanti takut di terlalu komen, karena saya nggak memiliki bukti itu ya. Ini tapi saya percaya bahwa kimia dan zat-zat di udara yang masuk di tubuh itu akan membuat biokimia ya. Jadi proses kimia di dalam tubuh nanti akan mempengaruhi darah. Apalagi yang sedang hamil itu nanti anaknya akan bisa juga genetiknya berubah ya begitu. Terus starseed selaras dengan sang pencipta dan menunjukkan ciri kepribadian tertentu. Bermanifestasi bentar. Jumlah spiritual. Starseed adalah orang memiliki garis keturunan kuno. Mohon maaf, ini saya baca artikel.
ada orang-orang yang berserikat dengan dimensi lebih tinggi. Starseed selaras dengan Sang Pencipta dengan menunjukkan ciri kepribadian tertentu dan bermanifestasi dari kekuatan yang diwarisi leluhur. Selaras itu bukan berarti dia orangnya alim banget ya, enggak ya. Saya rasa mohon maaf itu untuk anak-anak yang seperti ini kurang penampilan yang alim banget ya, tetapi dia religius sih dalam arti tidak mau terpisah hubungan dengan Tuhan ya, terus berdoa karena dia mudah mendapatkan semacam kayak indera ke-6, ke-7, ke-8. Jadi dia mengikuti Sang Pencipta, terus mengikuti petunjuk juga. Terus diwarisi leluhur dan kekuatan juga diwarisi leluhur. Jadi ada leluhur dia yang starseed juga. Ada banyak daftar ciri-ciri starseed yang disusun oleh seseorang yang dicurigai memiliki warisan leluhur. Tetapi ini telah digabungkan dengan ciri-ciri semua starseed, termasuk ciri dalam starseed reptilian. Ya. Jadi ada starseed reptilian. Kenapa disebut reptilian? Ini ada kesamaan ya, bukan secara fisik ya, tapi bukan juga menyamakan bahwa anak starseed itu juga reptil, bukan ya, manusia kan jelas bukan binatang, maaf, tapi terkontak ya. Terus ada juga anak starseed yang terhubung kucing. Binatang kucing juga ada, tapi bukan berarti dia dulu reinkarnasi, mungkin reinkarnasinya ini, bukan, itu nggak ada hubungannya, atau dia bermain sihir dengan binatang, bukan seperti itu. Jadi ada sedikit mungkin dari karunia Tuhan ya, itu karunia Tuhan. Saya secara detail saya nggak berani menerangkan ya, seperti itu. Terus secara sadar, secara sederhana, starseed adalah jiwa-jiwa yang memiliki pengalaman hidup di planet lain sebelum datang ke bumi ya. Sudah saya jelaskan tadi bahwa reinkarnasi dia yang pertama adalah berasal dari planet bumi lain, planet lain selain bumi. Starseed datang ke bumi dengan berbagai tujuan ya. Beberapa kesini untuk membantu proses evolusi bumi. Jadi ingin menarik masyarakat atau membuat kehidupan ini jauh lebih baik ya. Terus beberapa hanya mengamati atau sekedar ikut berpartisipasi dalam momen terpenting sepanjang sejarah manusia di bumi ini. Dan jadi gini, ada yang terkenal seperti mungkin Albert Einstein juga termasuk, tapi saya nggak berani ngejudge pastinya ya. Tapi dia pernah ada di video lain, saya pernah lihat dia itu percaya dengan makhluk luar angkasa juga, dia terhubung dengan planet Venus. Terus juga Nikola Tesla dengan kode 369 itu, 69 itu kan gerakan galaksi ya, dia sangat percaya dengan gerakan galaksi. Berarti kalau pengetahuan dia yang dia dapat sendiri, percaya dengan planet lain, ada pengetahuan yang berasal dari planet lain, itu biasanya itu masuk starseed ya, anak starseed. Terus nggak semua itu terkenal ya, tetapi biasanya mengarah pada pertama ilmu fisika, ilmu elektronik elektronik. Terus ada juga yang mengarah ke semacam nujum, tapi nujumnya nanti ada kode-kode angka ya. Nanti di video yang kedua mengenai starseed episode yang kedua, nanti saya akan jelaskan ciri-ciri anak-anak atau orang dewasa starseed itu seperti apa. Jadi dengan ciri-ciri ini Anda tahu, mungkin orang sekitar Anda kok ada kemiripan starseed, ini benar starseed apa enggak, itu nanti cirinya ada hampir 40 ya, 40 ciri ya. Jadi cirinya itu bukan seperti indigo, itu lebih mudah dideteksi ya. Tapi kalau starseed itu sampai mengarah ke binatang dan planet, dan itu nanti nggak bisa dimanipulasi. Orang bohong, saya starseed gitu, nggak bisa, susah ya. Kalau sudah tahu ciri-cirinya, nanti kode dia juga tahu kode-kode gitu, susah untuk orang cuma ingin gaya-gaya, aku saya starseed, atau ini katanya starseed gitu.
nanti di video saya Starseed episode yang kedua saya akan menjelaskan ciri-ciri Starseed sampai ke alien juga ya. Itu sekian video saya kali ini mengenai Starseed episode ke-1, mengenai pengertian dan bagaimana cara membangkitkan jiwa Starseed atau mengetahui Starseed lain, lalu kelebihan dan kekurangan dari anak dan orang-orang dewasa Starseed apa, yaitu ya salah satunya sering merasa sendiri, terisolir. Nah ini beda dengan indigo tadi, sering merasa terasing, terisolir, menarik diri, terus lebih fokus pada pola pikirnya, terus lebih fokus bergerak pada mata batinnya ya. Dia itu susah untuk dicemari ya pikirannya, karena